Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah yang telah memilih di antara manusia-manusia keluarga terbaik sebagai suri teladan bagi kita. Tak lupa pula kita panjatkan salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada manusia terbaik, Nabi junjungan kita Muhammad SAW, kepada keluarga, kepada sahabat dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Hadirin Bapak Ibu yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah kita ketemu lagi di minggu kedua kajian Ramadan dengan tema keteladanan keluarga-keluarga terbaik dalam Al-Quran, di mana pada hari ini tema kita adalah keteladanan keluarga Imran. Alhamdulillah minggu pertama kita sudah membahas tentang keteladanan keluarga Ibrahim dan dilanjutkan dengan tema kita keluarga Imran. Kira-kira nanti apa saja yang dapat kita petik pelajaran dari keluarga Imran akan disampaikan pesan-pesannya tentu oleh Ustadzuna Hartanto. Sebelum kita lanjut, mari kita simak lantunan Al-Quran yang akan disampaikan oleh sahabat saya Mbak Yosi. Yang ingin menyimak silahkan dibuka Quran Surat Ali Imran ayat 33 dan 34. Silahkan Mbak Yosi. Makasih Mas Ihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha astafa Adam wa Nuha wa ala Ibrahim wa ala Imran 'alal 'alamin. Dzurriyyatan ba'duha min ba'd. Wallahu sami'un 'alim. Sesungguhnya Allah telah memilih Adam, Nuh, keluarga Ibrahim, dan keluarga Imran atas seluruh alam manusia pada zamannya masing-masing. Mereka adalah satu keturunan, sebagiannya adalah keturunan dari sebagian yang lain. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Shadaqallahul Azim. Shadaqallahul Azim. Terima kasih Mbak Yosi. Ya, kita lanjutkan. Oh ya, sebelum kita lanjut, sekarang kita sudah memasuki hari ke-14 bulan Ramadan. Artinya sudah memasuki 10 hari kedua bulan Ramadan, fase di mana Allah memberikan maghfirah kepada kita. Mudah-mudahan dengan kita menghadiri kajian ini, maka dapat menambah amal kebaikan dan juga pahala kita di bulan suci Ramadan, dan semoga Allah lipat gandakan. Amin. Ya, saya sambung sebelum saya serahkan waktu berikutnya kepada Ustadz. Bulan berganti tahun berlalu, ada perjumpaan yang hangat dan perpisahan yang berat. Izinkan kami kutip petuah Imam Syafi'i yang masyhur itu. Bila diri tak mau menahan pahitnya belajar walau sesaat, maka bersiaplah menelan hinanya kebodohan sepanjang hayat. Mari kita segerakan untuk menyerap kajian dan ilmu yang akan disampaikan oleh Ustadz. Kami persilahkan Ustadz Hartanto. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala ashrafil mursalin, nabiyina Muhammadin sayyidil awwalin wal akhirin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah
ونعوذ بك من سخطك والنار وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadirin hadirat semuanya. Alhamdulillah kita jumpa kembali di kajian ini. Semoga Allah tambahkan ilmu yang bermanfaat dan Allah karuniakan taufik kepada kita semuanya untuk bisa mengamalkan apa yang kita telah ilmi. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah limpahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan pengikut beliau hingga yaumil qiyamah. Muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahasan kita pada pertemuan kali ini tentang keteladanan pada keluarga Imran, ayahanda dari Maryam, ibundanya Isa alaihissalam. Jadi kakeknya Nabi Isa alaihissalam dari Maryam ya. Tidak banyak ayat yang mengupas tentang profil keluarga Imran ini, atau bahkan Imran pun tidak banyak disebut. Justru yang banyak disebut dalam Al-Quran, beberapa kali disebut dalam Al-Quran itu adalah Maryamnya. Jadi sosok Maryam itu yang kemudian banyak disebutkan di dalam Al-Quran. Adapun Imran sendiri tidak disebutkan profilnya secara panjang lebar lengkap, bahkan sangat singkat sekali. Tapi Allah Subhanahu wa taala punya rahasia di balik pribadi seorang Imran. Ya. Sampai-sampai tadi yang ayat dibacakan Mbak Yasi ya. Sebutkan innallaha astafa Adam wa Nuh wa ala Ibrahim wa ala Imran 'alal 'alamin. Sungguhnya Allah telah memilih Nabi Adam, Nabi Nuh, keluarga Ibrahim dan keluarga Imran melebihi seluruh alam dibandingkan dengan makhluk yang lainnya di seluruh alam. Kalau Nabi Ibrahim yang kita bahas pertemuan yang lalu itu banyak sekali disebut dalam Al-Quran, sedangkan Imran ini hanya sedikit disebut dalam Al-Quran ya. Dan bahkan mungkin secara pembahasan di banyak kesempatan mungkin jarang juga, tapi ada yang Allah Subhanahu wa taala ingin sampaikan dari Imran ini kepada hasil tarbiyah, hasil pendidikan pada keluarga dan keturunan ya. Perhatian beliau dan dimulai dari kesolihan beliau. Kemudian lahirlah keluarga atau keturunan yang menjadi penerus dakwah, penerus kesolihan orang tua ini. Dan kesolihan orang tua ini sangat menentukan bagaimana kesolihan putra putri, meskipun tidak menjadi jaminan. Tidak jaminan bahwa orang tua yang solih, kemudian anaknya solih juga. Tapi bahwa kesolihan itu akan sedikit banyak akan pengaruh kepada keturunan, bahkan mungkin sekalipun orang tua ini tidak bertemu dengan anaknya, tapi karena berkat doa orang tuanya, maka pada akhirnya Allah jaga keturunan ini karena doa dan kesolihan orang tuanya, seperti yang Allah Subhanahu wa taala kisahkan dalam surah Al-Kahfi ya, bagaimana orang tua yang soleh melahirkan Allah Subhanahu wa taala jaga apa yang diberikan kepada keturunannya sepeninggal orang tua yang soleh ini.
Eh, ya, Innallaha astawa. Kalau kita mungkin akan bahas di surah Ali Imran, orbitnya di surah Ali Imran, meskipun mungkin kita akan juga ke surah-surah yang lainnya, tapi bermula dari Innallaha astafa Adam wa Nuha wa ala Imran al alamin. Dan eh, di ayat berikutnya itu Allah juga sebutkan idh qalat imra'atu Imran, ketika istrinya Imran berkata, Rabbi inni nadartu laka ma fi batni. Ya Allah, wahai Tuanku, eh, sesungguhnya aku bernazar, inni nadartu, telah bernazar karenamu atau kepadamu, bahwa apa yang di perutku, ma fi batni, muharraron, eh, aku nazarkan untuk murni berkhidmat, memerdekakan atau membebaskan Baitul Maqdis Al-Aqsa. Taqabbal minni, maka kabulkanlah, terimalah nazarku ini. Innaka antas sami'ul alim. Sungguhnya engkau maha mendengar lagi maha mengetahui. Dan kemudian setelah itu Allah kabulkan, fataqabbalaha falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha untha. Tapi harapannya beliau eh, melahirkan putra yang bisa berjihad melawan musuh-musuh Allah yang menguasai Baitul Maqdis pada masa itu. Tapi Allah Subhanahu wa taala justru punya rencana yang lain, skenarionya berbeda gitu. Ternyata pas melahirkan, yang dilahirkan adalah perempuan, yaitu Maryam, ya. Falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha untha. Imam Ibnu Katsir menyebutkan nama istri Imran ini adalah Hannah. Hannah binti Faqud. Hannah binti Faqud. Demikian disebutkan. Wallahu a'lam, ya disebutkan dalam tafsir At-Tabari. Tapi dengan penyebutan yang agak berbeda. Tapi intinya namanya adalah Hannah. Hannah. Ya. Hannah ini Ibnu Katsir menyebutkan bahwa suatu ketika imro'atu kanat imro'atan la tahmil, bahwa Hannah itu seorang perempuan yang tidak bisa hamil. Fara'at yauman ta'iran, ya. Suatu ketika dia lihat seekor burung sedang menyuapkan makanan kepada anaknya lah gitu ya. Fashtahat al-walad, maka istri Imran, Hannah ini, pingin punya anak juga. Melihat itu, lalu dia berdoa. Fada'atillah ta'ala ayyahaibaha waladan. Minta kepada Allah agar Allah karuniakan anak juga kepadanya. Fastajaballahu du'aaha. Dan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doanya. Fawaqa'aha zawjaha. Suaminya, yaitu Imran, menggaulinya, fahamalat minhu. Maka hamillah, mengandunglah ia dari suaminya itu. Falamma tahaqqaqatil hamal, ketika benar-benar sudah hamil, nadzarathu ayyakuna muharraro. Dia bernazar agar yang lahir nanti menjadi pembebas. Al-Aqsa khalisan mufarragan lil ibadah wa li khidmati Baitul Maqdis. Muharrar ini ditafsirkan oleh Ibnu Katsir, khalisan, seorang yang murni, mufarragan, konsentrasi, lil ibadah, hanya untuk beribadah, dan yang kedua wali khidmati Baitul Maqdis, untuk berkhidmat terhadap Baitul Maqdis Al-Aqsa. Itu nazarnya agar yang lahir itu menjadi khadim, menjadi pelayan, menjadi penjaga untuk Baitul Maqdis. Ya. Falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha untha wallahu a'lamu bima wada'at.
ada yang baca bima wada'at dan juga dibaca dengan bima wada'tu. Kalau wallahu a'lamu bima wada'at, Allah tahu apa yang dilahirkannya, melahirkan anak itu. Dan kalau dibaca wada'tu, Allah tahu, Allah lebih tahu apa yang aku lahirkan, aku ya kelahiran ya. Ya. Dan ya sampai di situ kemudian Allah Subhanahu wa taala nyatakan walaysa dzakaru kal unsa, tidaklah laki-laki itu sama dengan perempuan. Dan ini ada yang menyebut bukan lagi sebagai firman Allah Subhanahu wa taala, bukan lagi perkataan Maryam, istri Imran, istri Imran, tapi ada juga yang menyebutkan bahwa ya, ini masih lanjutan dari perkataan istri Imran, walaysa dzakaru kal unsa, dan tidaklah laki-laki itu sama dengan perempuan. Kemudian wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim, dan sesungguhnya aku mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, kepadamu ya Allah, untuk anak yang lahir yang perempuan ini. Dan begitu juga wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim, dan juga engkau lindungi juga anak keturunannya semuanya dari gangguan setan yang terkutuk. Dan Allah kabulkan, fataqabbalaha rabbuha. Allah kabulkan itu. Tapi Imran sendiri tidak bisa menjaga putrinya karena sudah meninggal dunia lebih duluan ya. Kemudian yang menjaganya adalah Zakaria. Zakaria itu suami bibinya ya. Kepala Zakaria. Zakaria itu suami dari iparnya Hannah. Ya. Kemudian ditutup ini ketika Zakaria berkhidmat membesarkan Maryam, kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab, setiap kali masuk ke mihrabnya Maryam, wajada indaha rizqa, dijumpai situ ada rezeki, makanan gitu. Lalu dia bertanya, qala ya Maryam anna laki hadza, wahai Maryam, dari mana ini engkau peroleh? Maryam menjawab, qalat huwa min indillah, ini berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Sungguhnya Allah memberikan rezeki kepada siapa yang Dia kehendaki tanpa batas hitungan lagi. Dan seterusnya nanti menyambung ke kisah Nabi Zakaria yang kemudian Allah karuniakan juga putra di masa tua beliau. Nah, Allah karuniakan putra kepada Nabi Zakaria. Ya mungkin ada beberapa poin penting yang kita bisa ambil dari kisah atau pemaparan Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan keluarga Imran yang singkat ini penyampaiannya ya. Jadi pesan pertama mungkin ngelihat dari profil Imran yang menarik untuk kita ambil adalah bagaimana beliau meskipun wafat tapi mewariskan kesolihan itu kepada anak keturunannya gitu ya. Ini dimulai dengan kepribadian beliau yang baik, yang soleh tadi itu. Dan kemudian yang tidak kalah penting adalah seorang laki-laki, kalau dari yang kita baca tadi kan, yang diangkat itu kan langsung istrinya Imran ya, idh qalat imra'atu Imran, langsung istrinya Imran yang diangkat itu. Maka pesan yang disampaikan wallahu a'lam, kalau lebih tahu detailnya, dan saya menangkap di sini ada isyarat bahwa seorang laki-laki yang memang sudah siap untuk menikah itu hendaknya memilih
jodoh istri yang solihah, yang bisa membantunya untuk bersama-sama beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu selaras dengan yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis tunkahul mar'atu li arba, bahwa perempuan itu dinikahi dengan latar belakang 4 perkara. 5 liha, yang pertama karena hartanya, wali jamaliha, yang kedua karena kecantikannya, wali diniha, lima liha, kemudian li hasabiha, li jamaliha. Yang pertama 5 liha karena harta kekayaannya, yang kedua li hasabiha karena keturunannya, kemudian yang ketiga wali jamaliha karena kecantikannya, yang terakhir, yang keempatnya wali diniha, di latar belakangnya oleh agamanya. Pesan Rasulullah SAW, fadfar bidzatid din taribat yadak. Pilihlah perempuan yang punya agama, yang salihah, yang ahli ibadah, yang juga baik kepada sesama, maka taribat yadak. Beruntunglah kamu, tidak akan ada ruginya. Jadi ini awal mulanya kemudian mendapatkan keturunan soleh dan solihah, sebagaimana yang Allah sampaikan tadi itu. Bahkan ditegaskan dzurriyyatan ba'duha min ba'd, itu menunjukkan bahwa ini tuh tidak lepas dari peran orang tua yang melahirkan, meskipun pada akhirnya ketika lahir mungkin orang tuanya sudah tidak ada lagi, tapi uh, uh, ketika dia memilih wanita solihah yang tepat, maka akan melahirkan keturunan yang baik pula. Kemudian ya tadi saya sudah ingatkan bahwa yang pertama kali harus ada pada seorang calon suami adalah kesolihannya sendiri, ya. Jadi benahi pribadi sendiri dulu dengan taqarrub ila Allah Subhanahu wa taala, lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kesolihan itu maka Allah Subhanahu wa taala akan menguatkan, meneguhkan dan memilihkan jodoh yang sekufu dengannya. Imron di sini adalah al-ubbad as-salihin. Dia termasuk dari al-ubbad as-salihin, ahli ibadah yang salih. Dan kita lihat beliau bukanlah, ya mungkin ada menyebut sebagai nabi, tapi Al-Quran atau dalam rentetan nama-nama nabi dan rasul yang 25, beliau tidak masuk dalam daftar itu. Jadi beliau pastinya sebagai hamba yang soleh sampai Allah berikan pujian gitu. Ya, kemudian ya setelah beliau wafat, Imron wafat, maka terjadilah silang pendapat siapa yang akan membesarkan Maryam yang tadi dilahirkan oleh istri Imron, yang ternyata lahirnya bukan anak laki-laki. Jadi akhirnya di kafilnya adalah Nabi Zakaria tadi, ya. Dipilihlah Nabi Zakaria untuk menjaga, membesarkan. Ya mungkin ini juga, ya tadi saya katakan bahwa kesolehan orang tua itu akan menjadi penjaga bagi generasi penerusnya, baik si pribadi keturunan ataupun juga warisan-warisannya. Itu yang kita jumpai di surah Al-Kahf, ya, di dua anak yatim. Wa ammal jidaru fakana li ghulamaini yatimaini fil madinati wa kana tahtahu kanzul lahuma wa kana abuhuma salihah. Disebutkan di sini guys, bahwa adalah wa kana abuhuma salihah. Dua anak yatim yang punya perbendaharaan yang tersembunyi di balik
dinding bangunan yang sudah tua itu, bapaknya adalah seorang yang soleh. Nggak disebutkan ibunya, tapi bapaknya duluan. Fakana abuhuma soliha. Bapak yang soleh ini ternyata menjadi sebab dijaganya kekayaan warisan yang diwariskan untuk anaknya di saat anaknya belum bisa tasarruf, belum bisa bertindak atas kekayaan atau warisan orang tuanya tadi. Maka ya dengan perantara kesolehan orang tua, maka Allah Subhanahu wa taala jaga anak-anak. Ya. Nah, maka ya dari situ mungkin perlu kita merenunglah, mengevaluasi, introspeksi tentang bagaimana hendaknya kita punya keturunan yang soleh dimulai dengan keturunan yang soleh dan solehah dimulai dari pribadi kita masing-masing soleh dan solehah. Ya. Kemudian ada beberapa pelajaran penting yang kita bisa ambil yang lainnya. Yang pertama tentang sikap istri Imran. Beliau seorang wanita yang bersegera untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai nikmat yang diberikan dan ridho dengan apapun yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan gitu ya. Itu terungkap dari bagaimana beliau bernazar dan kemudian Allah berikan putra tadi itu. Tadi menyangka laki-laki, tapi ketika mendapatkan perempuan, beliau tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tandanya bersyukur itu berarti lebih dekat pada Allah Subhanahu wa taala dan bukan hanya dengan lisan tapi secara perbuatan juga, ya. Dan juga keyakinan ya, keyakinan Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak layak disebut sebagai orang yang bersyukur sekiranya bermaksiat kepada yang telah memberikan karunia itu, bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi syukur itu hati membenarkan, mengakui akan karunia Allah Subhanahu wa taala dan mengakui juga tentang Allah Subhanahu wa taala, kemudian memuji secara lisan dan berikutnya lagi memanfaatkan nikmat itu dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka istri Imran tadi kan, Rabbi inni wada'tu nazartu laka ma fi batni, ketika dapat kabar bahwa dia yang tadinya tidak bisa punya anak dan dapat kabar akan punya anak, langsung bernazar, nazartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni. Langsung ditekadkan untuk kedekatan pada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin refleksinya ke kita gitu nggak kira-kira kalau dapat nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, apakah kita langsung berupaya akan melakukan amal-amal soleh yang lainnya dengan nikmat yang telah Allah karuniakan, ataukah kita berhenti sampai di situ, tidak punya tekad untuk supaya buat pahala yang lebih banyak lagi, ngajak orang lain misalnya, atau bersedekah untuk orang lain misalnya, atau hal-hal yang lainnya yang bermula dari nikmat Allah Subhanahu wa taala lalu bertekad untuk bisa beramal atau melakukan kebaikan-kebaikan yang menjadi tanda bersyukur. Lalu setelah tadi bersyukur, pelajaran yang lainnya bahwa istri Imran, Hannah, ini seorang yang banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi menunjukkan betapa besarnya perkara doa dan betapa besar manfaat dari doa itu. Dan ya tampak dari yang diucapkan di awal-awal dapat nikmat Allah Subhanahu wa taala itu ya.
ya, tapi ini nadartu laka ma fi batni, eh, langsung mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa juga agar Allah karuniakan keturunan tadi. Jadi yang keduanya adalah mengajarkan kita bagaimana eh, berdoa pada Allah Subhanahu wa taala dalam berbagai kondisi. Dan betapa mulianya keturunannya pada akhirnya ya Maryam ya. Itu Maryam yang sangat luar biasa sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun disebutkan sebagai Sayyidatun Nisa Ahli Jannah ba'da Maryam, Fatimah, Khadijah, wa Asiyah, wa Ibratu Fir'aun. Penghulunya pemimpinnya perempuan ahli surga itu yang pertama disebut adalah Maryam duluan, baru kemudian nanti ada Fatimah, ada Khadijah, ada Asiyah, dan istri dan Asiyah Ibratu Fir'aun ya. Asiyah istri Fir'aun. Ya, maka kita jangan lupa untuk senantiasa berdoa karena doa itu dengan doa itu Allah Subhanahu wa taala karuniakan yang terbaik untuk kita semuanya. Di antaranya itu mungkin yang perlu kita lantunkan doa Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama, atau yang lain-lainnya lah, doa-doa untuk kebaikan. Kemudian dari beberapa ayat yang ada di surah Ali Imran itu, kita juga ambil pelajaran tentang betapa besar tanggung jawab untuk mendidik, membesarkan keturunan putra-putri anak-anak. Sehingga ketika ayahnya wafat, maka keluarganya bergegas untuk mencarikan pengganti yang bisa mengemban amanah tersebut, bisa memegang amanah untuk mendidik dan memperhatikan, memberikan bantuan, pertolongan kepada anak-anak. Dan Zakaria juga ini Masya Allah ya, perhatian kepada Maryam itu sangat luar biasa. Tampak dan tampak juga pada Maryam yang kemudian menjadi ahli ibadah ya. Dan meskipun demikian, Zakaria itu tidak lepas tangan begitu saja, tapi kita lihat bagaimana kunjungannya itu menunjukkan bagaimana perhatiannya Zakaria ya. Sering kali mengunjunginya untuk tafakud, untuk inspeksi lah, mencari tahu apa yang dilakukan, barangkali mencari tahu apa yang terjadi, lalu ada dialog gitu kan. Ketika itu harus sebutkan kan, kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada 'indaha rizqa qala, las berkata ya Maryam anna laki hadza. Dia bertanya, ada dialognya, ada menunjukkan ada kedekatan antara Zakaria dengan Maryam. Dan itu pilihan yang benar lah keluarga istri Imran dan keluarganya untuk menitipkan tanggung jawab pengasuhan pendidikan anaknya yang masih kecil itu kepada seorang yang soleh, yang nabi juga kan gitu. Kita pun hendaknya juga memilih orang yang bisa mendidik dengan benar anak-anaknya. Faktanya di tengah masyarakat kita, kalau di sini nggak ada ya, di Eropa masyarakat kita kan yang pendidik bukan orang tuanya lagi, karena orang tuanya kerja, anak-anak dididik oleh pembantu, yang notabene pembantu nggak tahu sejauh mana kemampuan dia mendidik anak, pengetahuan dia sejauh mana juga, ilmunya sejauh mana. Itu juga akan mungkin sebagai tanggung jawab sebagai orang tua seharusnya tidak lepas begitu saja di didikan masa kecil anak-anak. Jadi hendaknya bisa memperhatikan bagaimana pendidikan anak itu. Ya.
itu Zakaria ya, meskipun bukan orang tua asli tapi menggantikan peran orang tua. Ya, yang menggantikan peran orang tua harus punya kasih sayang juga terhadap anak-anak, sehingga akan tumbuh berkembang menjadi anak eh, yang soleh solihah, karena orang tualah yang kemudian menjadi teladan bagi anak-anak, akan membentuk karakter anak-anak itu sendiri. Pada dasarnya lahir dalam kondisi fitrah, tapi akhirnya orang tua yang memberikan pengaruh terhadap anak-anak. Ya. Kemudian ya tadi babnya adalah bagaimana kecerdasan seorang yang bertanggung jawab untuk menjaga, membesarkan, mendidik anak-anak ya. Gitu. Hendaknya sesegera mungkin sekiranya mendapati suatu perubahan lah, perubahan sikap, perubahan akhlak yang dengan harapan jika ternyata ada sesuatu yang perlu diperbaiki, maka perbaikannya itu lebih dini, tidak nunggu terlambat gitu. Jadi sini lebih cepat diketahui muskilah atau masalah-masalah itu, problem itu, harapannya tidak membesar, tidak berat, tidak tambah berat, sehingga bisa diselesaikan lebih dini. Gitu. Ya, itu ya pesan yang Allah Subhanahu Wa Taala isyaratkan dari penjagaan atau pendidikan yang dilakukan oleh Zakaria. Kemudian pelajaran berikutnya lagi adalah bahwa hendaknya kita itu menjadi hamba-hamba yang selalu mengharapkan karunia Allah Subhanahu wa taala. Atau selalu mengaitkan pemberian karunia itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Tampak bagaimana kesolihahannya Maryam ketika ditanya anna laki hadza, qalat huwa min indillah, itu dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, mungkin mungkin boleh jadi kadang luput orang mengaitkan berbagai karunia Allah Subhanahu wa taala itu dengan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita rata-rata selalu ingat bagaimana agar anak berterima kasih kepada orang yang telah memberi. Tapi wallahu a'lam, apakah kita sudah mendidik mereka agar senantiasa mengembalikan karunia nikmat itu kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu bersyukur kepadanya, ataukah kita hanya sebatas berterima kasih dengan sesama, meskipun man lam yashkurin nas lam yashkurillah gitu. Riwayat demikian, yang tidak berterima kasih kepada manusia maka nggak berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang harusnya kita didik juga adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Jadi hendaknya setiap kali melihat nikmat Allah Subhanahu wa taala, mengembalikan nikmat itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga tadi yang di awal ketika istri Imran melihat burung apa namanya, memberikan makan kepada anaknya, lalu dia ternyata ada keinginan untuk bisa berbagi nikmat juga, sehingga diminta dengan perantara itu dia minta supaya Allah karuniakan rezeki keturunan. Itu juga mengaitkan bagaimana kelembutan hatinya melihat burung tadi itu, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah karuniakan. Kembali ke masalah doa juga, kembali ke tentang kepribadian istri Imran. Wallahu a'lam. Kemudian jalan kesuksesan di dunia dan akhirat itu adalah beribadah kepada Allah dan taat kepadanya. Yang itu kemudian
tampak laki-laki tampak di keturunan Imran. Ya. Jadi memang ya, Imronnya tidak begitu tampak, tapi ditampakkan bagaimana efek dari kesolehan Imran itu pada putrinya ini, yaitu Maryam. Ya. Ya, itu bisa kita lihat di surah Ali Imran ayat 43-nya ya. Ya Maryam qunuti li rabbiki wasjudi warka'i ma'ar raki'in. Hai Maryam, uqnuti li rabbiki. Banyaklah beribadah, berdoa, mendekatkan diri kepada Tuhanmu dengan berbagai ketaatan. Selalu berbuat taatlah. Qanitah, qanitah perempuan yang taat. Qanit yang laki-lakinya, qanitah. Jadilah kamu sebagai orang yang selalu banyak kembali kepada Allah, selalu taat pada Allah, banyak berdoa kepada Allah. Ya. Wasjudi, bersujudlah kepadanya, warka'i ma'ar raki'in, dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Diingatkan ma'ar raki'in, supaya ketika menjadi hamba yang salihah atau salih, yang menjadi salihah tentunya Maryam, tidak ada kesombongan, tidak ada ujub, bahwa dia bukan satu-satunya yang beribadah banyak, tapi dia bagian kecil dari sekian banyak orang yang beribadah. Maka dikaitkanlah dengan ma'ar raki'in, warka'i ma'ar raki'in, agar sekiranya dia menjadi hamba yang saleh dan salihah, tidak kemudian ujub menyangka orang lain lebih rendah darinya, padahal orang lain masih banyak lagi yang uh, yang saleh dan salihah. Lalu yang tidak kalah penting itu adalah bagaimana menyiapkan kepribadian yang tangguh dalam menghadapi berbagai ujian dan tantangan. Jadi penting di situ, semua nabi, semua orang soleh pun juga disiapkan kepribadian bagaimana mereka dalam menghadapi berbagai ujian. Kalau kita bahas tentang Maryamnya, ini surah Maryam ya, bagaimana tantangan berat itu dihadapi oleh Maryam ketika hamil tanpa ada suami. Kemudian lahirlah Nabi Isa alaihissalam. Itu kan tuduhan-tuduhan kepada Maryam itu sangat luar biasa. Tapi dari tuduhan itu kita bisa lihat bagaimana kesolihan orang tua Maryam itu justru terungkap dari para penuduh itu. Maka na abuki mura'a sau'in wa makanat ummuki baghiyya, begitu ya di surah Maryam. Bapakmu itu maka na abuki mura'a bukan bukan seorang laki-laki yang berperangai buruk. Begitu juga ibumu bukanlah seorang pelaku dosa gitu. Maksudnya perempuan yang tidak solehah, tapi ini tersampaikan, terungkaplah dari orang yang ada di sekitarnya, sampai orang yang mungkin menurut lingkungannya itu merasakan manfaat dari pribadi Imron itu sendiri. Padahal sekali lagi Imron nggak terkenal, sangat tidak terkenal. Pembahasan pemaparan Allah Subhanahu Wa Taala juga singkat sekali, tapi efeknya itu sangat luar biasa, sampai lingkungannya aja mengenali Imran sebagai orang yang soleh, dan mengenali juga bagaimana istrinya Hannah tadi sebagai seorang yang soleh. Gitu. Nah, dari situ maka ya pada akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala yang menyiapkan kepribadian, meneguhkan Maryam ya. Kalau pesankan nanti, kalau silakan dibuka surah Maryam di sekitar ayat ya dari awalnya lah mungkin, kisah Maryam sampai di ayat ke-20-an itu Allah ingatkan, Allah tahzani faqad ja'ala rabbuki tahtaki sariyya, jangan sedih, dan seterusnya nanti bagaimana upaya-upaya yang dilakukan oleh Maryam atas petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, dan lahirlah Nabi Isa alaihissalam sebagai nabi yang Masya Allah sangat luar biasa, yang Allah jaga beliau. Ya. Yang terakhir yang kita ambil pelajaran juga adalah
menjaga kesucian dan kehormatannya. Ya, itu bisa kita tampak dari kepribadian Maryam yang solihah itu, eh, bagaimana menjaga kehormatan dan kesucian diri. Ya, mungkin itu ya beberapa pelajaran penting yang bisa kita ambil dari beberapa ayat di surah Ali Imran dan mungkin dari surah Maryam juga, karena punya kaitan dengan keluarga Imran ini. Semoga kita bisa mengambil pelajaran yang lebih banyak lagi jika kita mentadabburi ayat demi ayat yang Allah sampaikan dalam ayat-ayatnya di surah di Al-Quran ini, insyaAllah. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Aku qauli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz. Materi-materi tadi yang disampaikan poin-poinnya, insya Allah eh, sedikit banyak saya record. Tadi yang pertama Ustadz sampaikan untuk menjadi keluarga yang soleh, sebagaimana disebut dalam kitab Al-Quran, rata-rata keluarga yang dipilih oleh Allah adalah keluarga-keluarga di mana istri dan suaminya keduanya itu soleh. Maka nasihat Ustadz tadi, uh, kewajiban untuk laki-laki dan perempuan adalah mencari pasangan yang juga soleh. Kemudian memastikan dirinya sendiri juga soleh. Dan tidak lupa uh, doa dan juga niat. Ketika ingin memiliki anak yang soleh, maka doa terus-terusan dipanjatkan, kemudian niat yang baik. Dan di antara yang lainnya juga disebutkan senantiasa bersegera terhadap bersyukur terhadap karunia yang diberikan Allah, dan juga mengkaitkan segala kebaikan-kebaikan yang kita dapat itu sebagai karunia dari Allah. Uh, Kemudian tadi saya ingat juga sempat mencatat bahwa Hana istri Imran ini termasuk wanita yang cerdas karena dia ketika melihat Allah memberikan rahmat kepada burung, maka dia menchannelkan dengan, oh ya ya Allah, berbagilah nikmat dengan saya, eh, berikan dikaruniakan kepada saya anak sebagaimana Allah mengkaruniakan keluarga dan juga rahmat rezeki kepada burung tadi itu ya Allah. Kemudian tentu saja menjaga, terutama bagi para perempuan ya, menjaga kehormatan dan juga kesucian diri serta ketaatan kepada Allah. Masya Allah ya, poin-poin yang sangat penting dan mudah-mudahan bisa kita resapi, bisa kita jadikan pelajaran. Selain itu, Ustadz, ini ada pertanyaan-pertanyaan menarik yang sudah disampaikan melalui chat. Eh, Bisa mungkin Ya, dibantu untuk menjawab ya Ustadz ya. Pertanyaan bismillah pertama, kalau bisa saya jawab ya. insya Allah. Ya, apakah nazar diperbolehkan dalam Islam, Ustadz? Saya pernah dengar kalau orang yang bernazar mengindikasikan dia orang yang pelit kepada Allah karena hanya mau beribadah kalau ada maunya saja. Tapi sepertinya dari cerita Hanna ini, bernazar justru dikisahkan dalam Al-Quran. Mohon penjelasannya, terima kasih. Kemudian, yang pertanyaan kedua, Ustadz, ini lumayan dalam juga pertanyaannya, Ustadz. Bagaimana memandang keluarga Nabi Ibrahim yang ayahnya seorang pembuat patung? Kalau dari kacamata awam seperti saya, nafkah yang masuk ke Nabi belum tentu, ke keluarga Nabi ini belum tentu kehalalannya terjamin karena pembuat patung itu mungkin ya Ustadz. Kemudian seperti diwanti-wanti untuk tidak menafkahi dari pekerjaan riba. Artinya masih ada harapan anak menjadi soleh walaupun ayahnya musyrik. Bagaimana memandang peristiwa ini Ustadz? Baik, Masya Allah. dua pertanyaan itu dulu Ustadz. Ya, baik, barakallahu fiikum. Ya, yang pertama tentang nazar diperbolehkan, tidak ada larangan. Toh maksudnya eh wallahu alam kalau ada yang mengatakan ada indikasi pelit dalam beribadah. Tapi diperkenankan sebagaimana tadi juga artinya dia berkomitmen untuk eh, apa namanya melakukan suatu amal soleh misalnya dengan karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Wallahu a'lam. Diperbolehkan hal itu. Bahkan kalau ya, tapi harus tunaikan ya karena agar itu menjadi sesuatu yang wajib yang harus. Misalnya orang bernazar berpuasa, maka puasanya statusnya jadi puasa wajib karena puasa nazar. Ya.
Demikian. Wallahu a'lam. Kemudian ya tentang Nabi Ibrahim yang ya nggak dipungkiri lah siapapun ada makan dari orang tuanya, tapi Allah Subhanahu Wa Taala tentu eh, ya namanya juga anak kecil kan, anak kecil itu nggak ada beban dosa, nggak ada. Tapi kalau udah paham tentu akan bisa memilah mana yang baik mana yang benar, baru kemudian atau sudah punya kemampuan untuk menghidupi pribadi sendiri, ya, baru itu kemudian nanti akan dikenakan sanksi dari hal itu semuanya. Jadi siapapun kita masih kecil-kecil tentu tidak lepas eh, dari karunia Allah Subhanahu wa taala yang melewati orang tua kita atau siapa yang menjaga kita. Bukan hanya Nabi Ibrahim alaihissalam yang mengalami hal itu. Nabi Musa alaihissalam pun eh, juga diasuh di kediaman di istana manusia yang paling bongah di muka bumi, Firaun kan. Eh, itu tapi tetap Allah Subhanahu wa taala jadikan hamba pilihan ya. Artinya ya tidak menghalangi lah untuk Allah untuk memilih hambanya sebagai orang yang soleh, yang baik, karena bukan bukan atas kemauannya untuk mendapatkan hal itu. Tetap aja sebagai karunia dari Allah Subhanahu Wa Taala. Firaun mungkin nggak tahu apa usaha apa yang salah dari Firaun. Ya, wallahu a'lam. Jadi eh, gitu ya. Wallahu a'lam. Iya, terima kasih Ustadz. Mungkin pertanyaan berikutnya dari saya ya Ustadz, apabila tidak ada teman-teman yang lain yang ingin bertanya, saya mau bertanya dulu Ustadz. Em, Seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Ustadz, saya amati sepertinya apabila ingin keluarga ini soleh dan solid, maka eh, harus ada tanggung jawab kolektif di situ. Di mana keluarga kan Imran disebutkan telah meninggal terlebih dahulu bahkan sebelum bertemu dengan anaknya. Maka eh, Nabi Zakaria sebagai bagian dari keluarganya hubungannya melalui Hana atau melalui Nabi Zakaria ini Ustadz hubungan darahnya. Hubungan darahnya Hanaknya. Hanak itu iparnya Nabi Zakaria. Oh iya. Eh, Nabi Iya, Zakaria ini kemudian ikut bertanggung jawab dalam pengasuhannya. Nah, iya. eh, saya amati eh, keluarga-keluarga yang menghasilkan anak-anak soleh ini, mereka orang-orang yang Allah eh, jaga keimanannya, begitu. Apa kenapa demikian? Kenapa? Maksudnya, Mbak? Maafan. Ya. Terakhir gimana? Kenapa demikian? Kenapa keimanan ini eh, penting dalam pendidikan dan pengasuhan untuk Ya. untuk membangun anak-anak yang berkualitas? Iya, betul. Jadi eh, dasarnya suatu pekerjaan atau aktivitas itu iman itu sebenarnya. Dengan keimanan itu maka akan muncul ibadah-ibadah yang tampak dalam keseharian. Jadi ya, orang yang akhlaknya tidak baik, ibadahnya nggak bagus, itu cerminan dari akidahnya, cerminan dari imannya. Jadi kalau imannya baik, maka akan tercermin pula hubungan baik dengan Allah Subhanahu wa taala, hubungan baik juga dengan sesama. Jadi itu sebagai tanda imannya baik. Tapi kalau yang dan yang pertama dididik pada anak juga kan itu juga iman itu juga. Kalau kita coba perhatikan pesan-pesan Luqman ketika berwasiat kepada putranya, yang awal-awal disebutkan itu kan la tusyrik billah, jangan menyekutukan Allah. Jadi iman dulu, tidak tidak menyuruh sholat dulu, tidak nyuruh berbuat baik dulu, tapi iman dulu. La tusyrik billah, inna syirka la zulmun azim. Yang diingatkan itu hal yang paling buruk,
berkaitan dengan masalah keyakinan, bukan sekadar mengimani Allah Subhanahu wa taala, tapi beliau memberikan perhatian khusus hal yang paling berat yang membuat keimanan itu tidak sah lagi. La tusyrik billah. Itu awal-awal disampaikan. Tidak kemana-mana dulu. Jadi sebelum memerintah untuk sholat, sebelum memerintah kepada al-amru bil ma'ruf wan nahyu al munkar, itu dimulai dengan iman dulu. Kalau imannya baik, maka akan baik pula ibadahnya. Fakta yang sering kita jumpai dalam keseharian kita, orang tua itu justru lebih fokus ke ranah praktis, ibadah harian, dan ibadah itu taklif, ibadah itu beban, ibadah itu amanah, ibadah itu tugas, dan tugas itu berat. Gitu. Nah, itu mungkin yang menjadi penyebab karena lemahnya keyakinan, pada akhirnya ketika anak-anak tumbuh besar dan sudah bisa mengambil keputusan sendiri, merasakan beban dalam ibadah itu karena ketidakkuatan akidah. Sehingga mereka pada akhirnya beranggapan bahwa Islam itu isinya beban, isinya nyusahin. Itu yang harusnya selesai dengan masalah akidah itu. Kalau akidahnya baik, apapun perintahnya, apapun larangannya, akan dilaksanakan gitu. Innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allah. Itu kalau di orang beriman itu ketika diseru kepada Allah Subhanahu wa taala, dia langsung mengatakan sami'na wa ata'na. Innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allah wa rasulihi liyahkuma bainahum, agar mereka diminta untuk berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala, ayyaqulu sami'na wa ata'na. Mereka akan mengatakan kami dengar dan kami taat. Gitu. Nggak banyak pincong lah, nggak banyak komentar, nggak banyak membantah, nggak banyak. Ya, pokoknya langsung dengar taat. Apapun yang datang dari Allah Subhanahu wa taala itu pasti untuk kebaikan kita. Nah, itu yang harus dibangun di awal, bukan nyuruh untuk sholat, bukan nyuruh untuk ini. Jadi kenalkan dulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu insya Allah semuanya akan berjalan dengan baik gitu. Dan itu yang sering disampaikan oleh para sahabat radhiyallahu anhu ajma'in, bahwa utinal iman utina al iman qoblal ilm gitu. Kami dikuatkan dengan iman dulu sebelum kami dapat ilmunya. Maka ketika mereka mengetahui sesuatu langsung mengamalkan itu. Dan itu pula yang dibangun oleh Rasulullah SAW selama hampir atau kurang lebih 13 tahun di fase Makkah. Itu kan hampir tidak ada perintah dan larangan. Ya, ada mungkin tapi tidak sampai hal-hal yang terlalu berat lah. Dibangunlah keimanan, pondasi keimanan yang kuat, yang kokoh. Baru kemudian di fase Madinah isinya perintah larangan. Oleh karena itu Aisyah radhiyallahu anha pernah memberikan komentar, sekiranya ayat yang pertama-tama turun itu larangan untuk melakukan zina, maka mungkin tidak akan ada orang meninggalkan zina. Dan kalau larangan pertama itu tentang khamr, mungkin nggak ada orang meninggalkan minuman khamr. Tapi karena keyakinan mereka iman sudah bagus, maka pada akhirnya larangan seberat apapun akan mereka tinggalkan. Perintah seberat apapun mereka akan laksanakan dengan ringan karena imannya yang baik tadi itu. Maka yang awal mula harus dibangun adalah iman itu sendiri. Wallahu a'lam. Demikian Sihan. Wallahu a'lam. Insya Allah, Alhamdulillah. Terima kasih atas jawabannya. Alhamdulillah, kita telah belajar bahwa keluarga yang mulia bukan karena harta, kedudukan, kemudian pendidikan yang tinggi, melainkan karena iman, karena kenal dengan Allah, kemudian karena doa-doa orang tua, dan kesabaran terhadap segala ujian di dalamnya. Semoga Allah menjadikan keluarga kita semua bagian dari keluarga-keluarga yang menjaga iman hingga akhir hayat. Alhamdulillah kita sudah Tapi maaf sampai Mbak pada Sihan, penghujung. tapi nggak cukup Ya, dengan iman ya, nggak cukup dengan iman. Dimulai dengan ya, iman, kemudian diberikan keteladanan ya.
Karena kalau kita Iya. coba lihat di surah Al-Kahfi itu, ada 3 kasus kan. Kasus yang pertama yang dibunuh oleh seorang anak yang dibunuh itu. Kemudian yang kedua, ya bukan, afwan, ya, yang pertama, kasus kedua kan anak yang dibunuh itu. Anak yang dibunuh itu kan orang tuanya beriman kan. Gitu. Jadi perbandingannya yang Allah jaga itu anak keturunan orang soleh. Jadi bukan, nggak cukup dengan beriman dan soleh, iman dan amal soleh. Jadi yang Iman beriman dan saja amal. itu nggak dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya harus ada peran dari orang tua untuk memberikan pendidikan, menunjukkan kesolehan kepada anak-anak, memberikan keteladanan. Jadi nggak cukup dengan iman, tapi iman itu Hmm. sebagai basicnya, gitu ya. Iya. Wallahu a'lam. Oke, terima kasih banyak Ustadz. Ya, kita sudah sampai pada penghujung acara. Kajian pada hari ini kita tutup dengan baca hamdalah dan kafaratul majelis Alhamdulillah. bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka. Terima kasih atas kehadiran teman-teman semua pada kajian hari ini. Insya Allah kita berjumpa di minggu berikutnya, di Rabu berikutnya ya. Insya Baik.